Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Topik pembahasan. Yang pertama, perkembangan intelek, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, dan bakat khusus. A. Perkembangan intelek. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain, yang pertama kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, kedua suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, ketiga kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti yang pertama kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Yang kedua, kecakapan mental yang besar, sangat inteligensi dan pikiran atau inteligensi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Istilah intelijensi telah banyak digunakan terutama dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definisi istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi yang dikemukakan oleh Cindy Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. A. Intelijensi merupakan suatu kumpulan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah yang timbul. B. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. D. William Stern mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. E. Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Next. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan, atau mental age disingkat MA, dan umur kalender atau chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern dengan sebutan Intelligence Quotient dan disingkat IQ. Artinya perbandingan kecerdasan. Rumusan perhitungannya adalah IQ sama dengan MA dikali 100 dibagi CA. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan semua, berarti umur kecerdasan atau MA sama dengan umur kalender atau CA, maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Next. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 1. 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. 2. 71-85, anak di bawah normal atau bodoh. 3. 86-115, anak yang normal. 4. 116-130, anak di atas normal atau pandai. 5. 131-145, anak yang superior atau cerdas. 6. 145 ke atas, anak jenius atau anak istimewa. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya akan oleh Krishna.
B. Perkembangan sosial. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya. Interaksi seseorang diawali saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Menurut Piaget, interaksi sosial pada anak tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egocentric, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan, seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Pada umur selanjutnya, anak mulai belajar di sekolah, belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok, memahami tanggung jawab, dan berbagi pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak umur 6 bulan. Di saat itu, anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari dengan kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertumbuh umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi sangat amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seseorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud bahwa berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial pada anak remaja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, saat itu pula bahasa diperlukan. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi perkembangan bahasa dalam meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam bahasa, bahan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan banyak faktor lain, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili Hasan. B. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus. Pengertian bakat di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan di bidang tertentu, misalnya menggambar. Sampai sekarang, belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya. Berbagai tes yang sudah ada, misalnya FAC atau Flanagan Aptitude Classification Test, yang disusun oleh Flanagan, DAT atau Differential Aptitude Test, yang disusun oleh Binet, masih sangat terbatas daerah berlakunya. Hal ini disebabkan tes bakat sangat terikat kepada konteks kebudayaan di mana tes itu disusun. Sedangkan macam-macam bakat juga terikat kepada konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat itu dibuat. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat melalui observasi terhadap hal yang selalu dikerjakan anak. Sebagai orang tua dapat memberi keterangan, yang pertama hobi dan minat anak yang khusus,
kemudian jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman khusus anak, kegiatan kelompok yang disenangi anak, kegiatan mandiri yang disenangi anak, sikap anak terhadap guru, dan cita-cita anak untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Secara umum, bakat mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotorik, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan. Pemumpukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat, serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.